Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Eh, Mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada rival dengan NIM A1I1230023. Ada saya sendiri Rizky Fitriani dengan NIM A1I1230025, dan ada Sri Ulfa Damayanti dengan NIM A1I1230027. Nah, uh, pada video ini kita akan melakukan analisis solusi persamaan diferensial di titik singular teratur menggunakan metode Frobenius. Tujuannya dimaksudkan untuk memaparkan tahapan implementasi metode Frobenius dalam mencari solusi pada titik singular teratur ketika kedua akar ideal memiliki perbedaan tetapi tidak berselisih bilangan bulat, serta mengkaji karakteristik solusi yang terbentuk. Pada pemateri pertama yaitu akan diberikan kepada rival. Baik, titik pertama singular teratur di X0 sama dengan 0. Untuk mendapatkan bentuk standarnya, persamaan diferensial tersebut diubah menjadi format umum Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan 0 dengan cara membagi kedua ruas persamaan oleh 2X kuadrat. Berdasarkan hasil tersebut, fungsi PX dan QX dapat dinyatakan sebagai berikut. PX sama dengan 1/2X dan QX sama dengan X kuadrat dikurang 3 per 2X kuadrat. Persamaan titik singular teratur di X sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap limit XPX dan X kuadrat QX ketika X mendekati 0. Nah, dari hasil perhitungan limit tersebut diperoleh bahwa X sama dengan 0 merupakan titik singular teratur. Nah, selanjutnya penurunan persamaan inisial. Nah, berdasarkan metode Frobenius, diasumsikan bentuk solusi umum sebagai Y sama dengan X pangkat R, sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N untuk A0 tidak sama dengan 0. Nah, asumsi ini digunakan untuk menurunkan persamaan inisial yang berfungsi menentukan nilai R. Nah, dengan menurunkan fungsi tersebut terhadap X, diperoleh bentuk turunan pertama dan kedua dari Y, yaitu Y aksen sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N tambah R kurang 1. Untuk turunan keduanya, Y double aksen sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN ditambah R kali N tambah R kurang 1, AN X pangkat N tambah R kurang 2. Nah, selanjutnya hasil turunan ini disubstitusikan kembali ke dalam persamaan diferensial semula, sehingga seluruh persamaan dapat ditulis dalam bentuk deret pangkat yang lebih sederhana. Setelah disusun ulang, suku dengan pangkat paling rendah yaitu X pangkat R memiliki koefisien tertentu karena A0 tidak sama dengan 0 sebagaimana syarat pada metode Frobenius. Maka diperoleh persamaan inisial berikut yaitu 2R dikali 2 diperoleh persamaan inisial berikut 2R dikali R-1 ditambah R kurang 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan rumus kuadrat sehingga didapatkan dua nilai akar, yaitu untuk R1 sama dengan 3/2 dan R2-nya sama dengan min 1. Nah, kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh akan terdiri dari dua bentuk deret Frobenius yang saling bebas. Dengan sifat berbeda di sekitar titik singular teratur X sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah seluruh deret disusun ke dalam bentuk pangkat umum X pangkat N tambah R, dia diperoleh hubungan antar koefisien yang membentuk relasi rekurens dengan mensubstitusikan nilai R sama dengan 3/2.
Hubungan tersebut disederhanakan hingga menghasilkan bentuk akhir dari tiap koefisien AN. Nah, baik, sekarang kita tuh mencari solusi dari persamaan menggunakan deret pangkat. Nah, dalam metode ini kita akan menentukan koefisien A0, A1, A2 sampai seterusnya yang muncul pada bentuk deret. Nah, pertama kita tentukan nilai awalnya itu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Itu supaya perhitungannya itu lebih sederhana, karena kalau tidak bentuknya akan panjang dan rumit. Nah, selanjutnya itu kita gunakan hubungan antar koefisien, yaitu relasi rekursif. Nah, rumus ini tuh membantu kita mencari koefisien yang lebih tinggi yang sudah diketahui, dimana untuk n sama dengan 0 itu A2 sama dengan negatif A0 per 18, hasilnya itu negatif 1 per 18. Nah, untuk n sama dengan 4 itu A4 sama dengan negatif A2 per 52 sama dengan 1 per 18. Kita perkan lagi 52, hasilnya itu sama dengan 1 per 936. Nah, untuk n sama dengan 6 itu A6 sama dengan negatif A4, kita per 102 sama dengan negatif 1 per 936 ditambah dikali 102 sama dengan negatif 1 per 95,472. Nah, jadi kita dapat deret Y1 dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 per 2 dalam kurung 1 dikurang 1 per 18, X pangkat 2 ditambah 1 per 936, X pangkat 4 dikurang 1 per 95,472, X pangkat 6 ditambah seterusnya untuk kurung. Nah, ini untuk solusi pertama. Nah, sekarang kita cari solusi keduanya. Nah, dari persamaan awal kita tahu bahwa nilainya itu R1 sama dengan 3 per 2, R2 sama dengan negatif 1. Nah, karena selisih kedua akar bukan bilangan bulat, maka kita cukup menggunakan rumus koefisien seperti sebelumnya juga. Jadi kita hitung beberapa suku, di mana A2 sama dengan A0 per 2, A4 sama dengan A0 per 24, A6 sama dengan A0 1008. Nah, sehingga Y2-nya itu X sama dengan A0X pangkat negatif 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 2 X pangkat 2 ditambah 1 per 24 X pangkat 4 ditambah 1 per 1008 X pangkat 6 ditambah sampai seterusnya. Nah, ini untuk solusi kedua. Dengan demikian, kita berhasil menentukan kedua solusi independen dari persamaan diferensial menggunakan metode deret pangkat.